Tidak jarang kita menemukan begitu banyak berita yang membahas tentang kekerasan seksual, mulai dari anak kecil hingga dengan orang dewasa. Banyak orang yang menjadi korban kekerasan seksual tapi tidak sadar akan kekerasan yang dirasakannya begitu. Apakah itu sesuatu yang salah ataupun sesuatu yang baik. Oleh karena itu, saya merangkum beberapa hal-hal yang menurut saya penting dan juga pantas untuk diajarkan kepada banyak orang tentang bagaimana langkah preventif untuk mencegah kekerasan seksual. Yang pertama, yaitu ajarkan anak tentang daerah privatnya. Siapa yang boleh menyentuh dan apa yang boleh dilakukan di saat orang lain menyentuh atau memintanya untuk melakukan sesuatu pada daerah privat mereka. Sering kali terjadi anak-anak menjadi korban dari kekerasan seksual dan hal semacamnya, tetapi tidak tahu itu adalah kekerasan seksual dan mereka menjadi korban. Jadi, edukasilah anak-anak kita, adik-adik kita tentang daerah privatnya dan apa yang harus dilakukan jika orang lain meminta hal-hal yang tidak wajar kepada mereka. Langkah kedua, yaitu jangan sampai kita melegitimasi kekerasan yang dilakukan orang lain hanya berdasarkan kita kenal dengan orang tersebut atau pelaku kekerasan seksual. Karena predator kekerasan seksual tidak akan melakukan kekerasan seksual terhadap semua orang. Seperti halnya orang jahat tidak akan jahat kepada semua orang. Jadi, apa yang kita katakan bahwa orang ini adalah orang baik kepada korban yang menyampaikan ceritanya, itu akan mendiskreditkan tentang cerita kelam atau kekerasan seksual yang dialami korban. Langkah ketiga, menurut saya tidak semua orang layak untuk menjadi orang tua. Kenapa? Mungkin ini adalah hal-hal yang membuat banyak orang bertanya-tanya dan membuat orang marah. Tetapi saya yakin masih banyaknya kasus orang tua kandung yang melakukan kekerasan, pembunuhan, hingga perkosaan dan pencabulan kepada anak kandungnya sendiri, harusnya menyadarkan kita bahwa dengan menjadi orang tua tidak serta-merta menjadikan kita memiliki hak atas anak. Diperlukan kedewasaan, kesabaran, kematangan, dan mental yang baik dan stabil sebelum memutuskan untuk memiliki anak. Jangan sampai keegoisan dan hanya berdasarkan desakan masyarakat untuk memiliki anak membuat kita ingin memiliki anak padahal secara mental dan secara kepribadian kita belum siap untuk memiliki seorang anak. Dan yang keempat, ajarkan anak laki-laki kita bahwa menghormati perempuan itu adalah hal yang wajib. Melihat banyaknya angka kasus kekerasan terhadap perempuan, tentunya penting dirasa untuk memberikan pemahaman kepada lelaki bahwa perempuan bukan hanya sebatas objek seksual saja, melainkan pribadi yang utuh. Sama seperti halnya lelaki. Perempuan pantas untuk dihormati, dihargai atas konsen dan keputusan yang mereka miliki. Dan penting juga untuk saya sampaikan di sini bahwa kekerasan seksual juga dapat dirasakan oleh lelaki tentunya. Jadi kembali pada poin pertama, kita mengajarkan tentang daerah privat dan sex education dari sejak kecil. Kemudian pesan terakhir yang saya miliki di sini adalah menjadi people in power itu menakutkan. Kenapa? Jadi saat kamu memiliki power akan seseorang, contohnya kamu orang tua, atau kamu atasan, atau kamu kakak dari adikmu begitu, kamu dapat menjadi sewenang-wenang dan melupakan apa arti kemanusiaan sesungguhnya. Jadi, ajarkan diri kita bersama untuk menerapkan kesetaraan pada berbagai situasi. Tidak ada yang namanya superior dan subordinate. Di saat kamu merasa dirimu adalah superior di dalam sebuah lingkungan, sangat besar kemungkinan untuk kamu dapat mendiskriminasi orang tersebut. Jadi mulai sekarang, mulailah praktekkan dari hal kecil di hidupmu bahwa kesetaraan itu adalah sesuatu yang baik, dan kita untuk tahu posisi kita itu juga hal yang baik, itu juga hal yang harus ditanamkan di saat kita menjadi kakak, di saat kita menjadi guru, menjadi pengajar, di saat kita menjadi orang tua, bahwa kesetaraan akan menciptakan lingkungan yang sehat begitu. Jadi tidak ada yang tertindas ataupun ditindas. Jadi segitu saja menurut saya langkah preventif atau langkah-langkah baik yang bisa kita ajarkan, yang bisa kita sebarkan kepada banyak orang untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual secara fisik maupun psikis kepada banyak orang di luar sana.
Dan pesan terakhir saya, semua orang bisa menjadi korban. Jadi akan lebih baik jika kita terus menggaungkan tentang hal ini dan bergerak bersama untuk Indonesia dan masa depan yang lebih baik. Terima kasih.